Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa kembali di channel Santri 717. Kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk membaca sebuah kitab sejarah, lebih tepatnya sejarah tentang para sahabat Nabi melalui sebuah kitab bernama Kitab Rijal Haula Rasul yang dikarang oleh Khalid bin Muhammad Khalid, salah seorang cendekiawan muslim lulusan dari Al-Azhar Kairo. Kitab ini menurut saya sangat luar biasa karena pengarang buku ini menceritakan dengan sangat dramatis sekali, sehingga orang-orang yang membacanya itu seringkali betul-betul bisa merasakan masuk dalam cerita, sehingga seringkali orang itu akan menangis ketika membaca buku beliau ini. Seperti apa bukunya? Mari kita langsung masuk ke kitabnya. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada dalam kitab Rijal Haula Rasul. Sahabat pertama yang dibahas dalam kitab ini adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Awalu Safroil Islam, duta pertama umat Islam. Kalau mungkin kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapati kisah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah mayoritas sudah memeluk agama Islam. Nah, pertanyaannya, siapa yang mendakwai orang-orang Madinah sehingga mereka masuk Islam padahal Rasulullah SAW masih di Mekah? Nah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan orang yang mempunyai jasa besar dalam mengislamkan orang-orang Madinah adalah sahabat Mus'ab bin Umair ini. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita baca kisahnya dalam kitab ini. Hadza rajulun min ashabi Muhammadin ma ajmala an abda'a bihil hadits. Ini adalah seorang lelaki dari sahabat Muhammad SAW. Betapa indahnya jika kita memulai kisah dengan beliau. Ghurratu fatyani Quraisy wa awfahum jamalan wa syababa. Ia adalah salah satu pemuda terbaik Quraisy yang paling tampan dan mempesona. Yashiful mu'arrikhuna warruwatu syababahu fayaqulun kana a'tara ahli Makkah. Para sejarawan dan perawi menggambarkan masa mudanya dengan mengatakan ia adalah yang paling harum di Mekah. Wulida fin ni'mati wa hudiya biha wa syabba tahta khoma'iriha. Ia lahir dalam kemewahan, dibesarkan dengan segala kelapangan, dan tumbuh di bawah naungan kemuliaan. Wala'allahu lam yakun baina fatyani Makkah man dhufira bitadlili abawaihi bimithli ma dhufira bihi Mus'ab bin Umair. Mungkin tidak ada pemuda Mekah yang merasakan kasih sayang orang tua seperti yang dirasakan Mus'ab bin Umair. Dzalikal fatsrur riyan al-mudallalul muna'am hadithu Hassani Makkah wa lu'lu'atu nadawatiha wa majalisiha. Ayumkinu ayatahawwala ila usturatin min usturatil iman wal fida. Pemuda yang tampan dimanjakan bintang pertemuan dan perbincangan di Mekah. Mungkinkah ia akan berubah menjadi legenda iman dan pengorbanan? Billahi ma arwa'ahu min naba'in naba'u Mus'ab bin Umair au Mus'abul khair kama kana laqabuhu bainal muslimin. Demi Allah, betapa indah kabar tentang Mus'ab bin Umair atau Mus'ab al-Khair seperti julukannya di antara kaum muslimin. Jadi nanti Mus'ab ini di kalangan kaum muslimin akan dikenal sebagai Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang baik. Innahu wahidun min ulaika alladzina syawwahumul Islam wa rabbahum Muhammad alaihi salatu wassalam. Ia termasuk orang-orang yang dibentuk oleh Islam dan dididik oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ayyu wahidin kana, tetapi siapakah sebenarnya dia itu? Inna kisata hayatihi la syarafun li banil islami jami'an. Sesungguhnya kisah hidupnya adalah sebuah kemuliaan bagi seluruh umat manusia.
Laqad sami'a al-fata dhata yauma bada ahla Makkah yasma'unahu min Muhammadin al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pemuda itu mendengar apa yang mulai didengar penduduk Mekah dari Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun alladhi yaquluna innallaha arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila ibadatillahi al-wahidil ahad. Muhammad yang mengatakan bahwa Allah mengutusnya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai penyeru agar manusia beribadah kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Wahina kanat semakatu tumsi wa tusbihu wa la hamma laha wa la haditha yashghaluha illa rasulu sallallahu alaihi wasallam wa dinuh. Kana fata Quraisyal mudallalu aktsarun nasi istima'an li hadzal hadits. Ketika Mekah tidak sibuk dengan urusan lain kecuali hanya membicarakan Rasulullah SAW dan agamanya, pemuda Quraisy yang dimanja ini menjadi yang paling tekun mendengar. Dzalika annahu kana 'ala ar-raghmi min hadatsati sinni zinatal majalisi wan nadawat tahrisu kullu nadwatin ayyakuna Mus'ab baina syuhudiha. Hal itu meskipun usianya masih sangat muda, ia adalah perhiasan majelis-majelis dan pertemuan-pertemuan. Setiap majelis selalu berharap Mus'ab hadir sebagai salah satu yang hadir. Dzalika ana qata madharihi wa rajahata aqlihi kana min khisari bani Umair allati taftahu lahul quluba wal abwab. Sebab kerapian penampilannya dan kematangan akalnya adalah di antara sifat-sifat Ibnu Umair yang membuat hati dan pintu selalu terbuka untuknya. Walaqad sami'a fi ma sami'a anna rasula wa man amana ma'ahu yajtami'una ba'idan an fuduli Quraisy wa adzaha hunaka 'ala as-safa fi daril arqam ni abil arqam falam yutil bihi taraddud wala talabbusu wal intidhar wal sahaba nafsahu dzata masai ila daril arqam tasbiquhu aswaquhu wa ru'ahu. Ia mendengar bahwa Rasulullah SAW dan pengikutnya berkumpul jauh dari rasa ingin tahu dan gangguan Quraisy, yaitu di sofa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ia tidak ragu atau menunda, tapi malam itu juga ia pergi dengan hatinya yang dipenuhi kerinduan. Jadi sekedar tambahan. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika terjadi penolakan di mana-mana tentang dakwah beliau, maka beliau secara diam-diam berkumpul dengan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam, rumah seorang pemuda Quraisy yang letaknya di wilayah Bukit Sofa, cukup terpencil jauh dari hiruk-pikuk penduduk Mekah. Tempat itu dipilih karena relatif aman dari pantauan orang-orang Quraisy saat itu, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya berkumpul untuk Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, mengajari sholat dan lain sebagainya. Hunaka kana Rasulullah SAW yaltaqi bi ashabihi fayatlu alaihimul Quran wa yusalli ma'hum lillahil aliyyil qadir. Di sana Rasulullah SAW bertemu sahabat-sahabatnya, membacakan Al-Quran kepada mereka dan sholat bersama untuk Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Walam yakun Mus'ab ya'khudhu makanah wa tangsabul ayatu min qalbi rasuli muta'allifatan ala syafatihi thumma khidatan tariqaha ilal asma'i wal afidah hatta kana fuadu bin Umair fitilkal amsiyah wal fuadul maw'ud. Begitu Mus'ab duduk, ayat-ayat Al-Quran mengalir dari hati Rasulullah SAW ke bibirnya, kemudian menembus telinga dan hati para sahabat, hingga malam itu hati Mus'ab bin Umair menjadi hati yang dijanjikan. Walaqad kadatil ghibtatu tukhli'uhu min makani wa ka'annahu minal farhatil ghamirati yadhir. Dan sesungguhnya sukacita hampir membuatnya terangkat dari tempatnya, seolah karena kebahagiaan yang meluap ia terbang. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basata yaminahu al-haniyata hatta la masati sadrul mutawahhij wal fuadal mutawaththib fakanatis sakinatul amikatu kal muhit. Namun Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanannya yang penuh kasih hingga menyentuh dada yang membara dan hati yang tergetar. Lalu turunlah ketenangan yang dalam seperti dasar samudera.
Wa filam khil basuri kana al-fata alladhi amana wa aslama yabdu wa ma'ahu minal hikmati ma yafuqu syi'fa sinnihi wa umrih wa ma'ahu minat tasmimi ma yughayyiru sayraz zaman. Dan seketika pemuda yang beriman dan masuk Islam itu tampak membawa kebijaksanaan yang melampaui 2 kali usianya serta tekad yang mampu mengubah alur zaman. Kanat Ummu Mus'ab khunnasu bintu Malik tatamatta'u bi quwwatin faddatin fi syakhsiyatiha wa kanat tuhabu ila haddir rahbah. Ibu Mus'ab yaitu Khunnas bin Malik adalah seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa dalam kepribadiannya dan ditakuti hingga menimbulkan rasa gentar. Walam yakun Mus'abun hina aslama liyuhadhira aw yakhafa ala dhuhril ardi quwwatan siwa ummih. Ketika Mus'ab masuk Islam, tidak ada kuasa di muka bumi yang ditakutinya selain ibunya sendiri. Falau anna makata bal asnamaha wa asyrafaha wa syahraha istahalat haulan yuqari'uhu wa yusari'uhu lastakhaffa bihi Mus'ab ila hin amma khusumatu ummihi fa hadha huwal haulul ladzi la yutaq. Sekalipun seluruh Mekah termasuk berhala pembesarnya dan padang gurunya berubah menjadi kengerian yang menentangnya, Mus'ab pasti menghadapinya. Namun permusuhan ibunya itulah kedahsyatan yang tak tertahankan. Walaqad fakkara syari'an wa qarrara ayyaktuma islamahu hatta yaqdiyallahu amran. Ia segera berpikir dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya sampai Allah menetapkan suatu ketetapan. Wa dhalla yataraddadu ala daril arqam wa yajlisu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qarirul aini bi imanihi bi tafadihi ghadaba ummihi allati la ta'lamu khabar islamihi khabara. Ia terus datang ke rumah Arqam dan duduk kepada Rasulullah SAW. Hati tenang karena imannya sambil menghindari murka ibunya yang tidak mengetahui kabar keislamannya. Walakinna ma kata fi tilkal ayami bidhabti la yakhfa fiha sirrun fa'uyunu Quraisyin wa adhanuha ala kulli tariq wa wara'a kulli basamati qadamin fawqa rimalihan na'imatillahi bah al-wasyah. Namun Mekah pada masa itu tak mampu menyembunyikan rahasia. Mata dan telinga Quraisy ada di setiap jalan, dan di balik setiap jejak kaki pada pasirnya yang panas dan terapung selalu ada yang mengintip. Walaqad absarahu Utsman bin Talhah wa huwa yadkhulu khifyatan ila daril arqam. Utsman bin Talhah melihatnya ketika ia masuk secara sembunyi-sembunyi ke rumah Arqam. Tsumma ra'ahu marratan ukhra yusalli ka salati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqa rihas sahra'i wa zawabi'aha syakhisan ila ummi Mus'ab haitsu alqa 'alaiha an-naba alladhi tara bi sawabiha. Lalu ia melihatnya lagi sedang sholat seperti sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bergas kencang seperti angin padang pasir menuju ibu Mus'ab untuk menyampaikan kabar yang membuat kewarasannya terguncang. Wa waqafa Mus'abun amama ummih wa ashiratihi wa asyrafi Makkah mujtami'ina haulahu yatlu 'alaihim fi yaqinil haqqi wa thabatihi al-Qur'an alladhi yaghsilu bir rasul qulubahum wa yamla'uha bi hikmatan wa syarafan wa adlan wa taqwa. Mus'ab berdiri di hadapan ibunya, kerabatnya, dan para pembesar Mekah yang berkumpul mengelilinginya. Mus'ab pun membacakan kepada mereka Al-Quran dengan keyakinan, kebenaran, dan keteguhan. Al-Quran yang membersihkan hati mereka dan memenuhi mereka dengan hikmah, kehormatan, keadilan, dan ketakwaan. Wahammat ummuhu an tusakkitahu bi latmatin qasyah walakin liyatal latim tatat kasam ma labithat anistarkhat wa nahat amama an-nuri alladhi zada wa samadahu wa ba'ahu jalalan yafridul ikhtiram wa huda ay yafridul iqna. Ibunya hendak menegurnya dengan tamparan keras, namun tangan yang terangkat itu segera terkulai dan mundur di hadapan cahaya yang membuat wajahnya semakin tampan dan bercahaya, sebuah keagungan yang menuntut penghormatan dan ketenangan yang menuntut keyakinan. Walakin idza kanat ummuhu takhtadinuha dhaghdatul umumatil fatus fasatu fihi min ad-darabi wal adha fa inna fi maqduratiha an tas'ara lil alihati allati hajaruha bi uslubin akhar.
Karena rasa keibuannya, Ibunda Mus'ab terhindar dari memukul dan menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari menuntut bela terhadap berhala-berhalanya dengan cara yang lain. وهكذا مضت به إلى ركن قشي من أركان دارها وحبسته فيه وأحكمت عليه إغلاقها وظل رهين محبسه ذلك حتى خرج بعض المؤمنين مهاجرين إلى أرض الحبشة فاحتال لنفسه حين سمع النبأ وغفل أمه وخرسها ومضى إلى الحبشة مهاجرا أوابا. Maka ia dibawa ke sebuah sudut terpencil di dalam rumahnya, dikunci dan dipenjarakan di sana, tetap sebagai tawanan sampai beberapa orang mukmin berhijrah ke Habasyah. Ketika ia mendengar kabar itu, ia pun merancang kesempatan menyelinap dari ibunya dan para penjaganya, lalu berangkat ke Habasyah sebagai seorang muhajir yang kembali kepada ketaatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ketika tekanan di Mekah semakin menjadi-jadi, umat-umat Islam disiksa dengan luar biasa oleh kafir Quraisy. Maka dalam situasi itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya yang tidak tahan oleh tekanan dan siksaan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah, yaitu daerah Afrika. Saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, yaitu Raja Najasyi, yang mana beliau sangat adil, yang tidak memaksakan kehendaknya. Beliau membebaskan semua orang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka ketika Mus'ab mendengar kabar bahwa banyak kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, maka beliau pun menyelinap kabur dari rumah untuk ikut hijrah ke negeri Habasyah. Barokahnya hijrahnya para sahabat ini, akhirnya Raja Najasyi pun masuk Islam nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini ceritanya masih panjang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisahnya menarik? Jika menurut kalian menarik dan kalian ingin lanjutannya, tolong komen di bawah ya. Jika nanti banyak yang request, insya Allah nanti saya buatkan lanjutannya. Mohon maaf saya tidak bisa membuat video yang panjang-panjang karena capek ngeditnya ya. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.